Sumiati, saya seorang perias semenjak umur belasan tahun. Pengantin merupakan aturan berhias dengan menggunakan alat kosmetik untuk penampilan yang lebih indah dan lebih memukau dari aslinya, atau dalam istilah Jawa disebut dengan mangklingi. Tata rias pengantin adat merupakan seni turun-temurun dari nenek moyang yang mengandung nilai-nilai luhur yang tersirat secara simbolik. Untuk merias itu ndak sekedar ya, ndak sekedar untuk merias, tapi pakai naluri. Jadi rasa ki kan sing dienggo, naluri hati untuk merias. Jadi nilai seninya itu timbul, itu naluri hati untuk merias. Jadi ndak sekedar untuk merias. Banyak sekali sekarang kalau orang yang penting bisa make-upin bagus, itu banyak. Tapi sekedar bagus itu loh maksudku. Tapi kalau untuk pakai naluri hati yang tulus, benar-benar tulus, itu bisa mengeluarkan aura kecantikan si manten itu tadi. Maksudnya hasilnya kan bisa mangklingi lah itu. Saya sebagai perias harus bisa memegang adat tradisi Solo itu yang benar-benar pakem dari keraton terutama. Masalahnya apa? Kalau kita nggak bisa memegang adat tradisi Solo benar-benar, ini berarti kan adat tradisi itu udah bisa keluar masalahnya. Jadi bisa kemakan usia sekarang kan jadinya malah tradisinya gimana ya, bisa diambil orang gitu. Jadinya kalau kita nggak benar-benar mau megang adat tradisi itu, ya akhirnya akan hilang juga. Kalau riasan Solo Putri sama Basan itu emang ada perbedaan. Misal kalau Solo Putri itu pite harus hitam, dari warna bedak, dari make up itu udah beda, dari corean itu udah beda. Kalau basahan itu condongnya ke hijau lumut ya. Jadi paesnya itu pitihnya ke hijau lumut. Dari segi pakaian itu pakaiannya juga kehijauan, itu asli sebenarnya. Cuman untuk pengembangan ya monggo silahkan. Masalahnya kalau nganten itu kan ada pilihan masing-masing. Untuk paes Solo Putri itu sebenarnya kan ada ukurannya. Misalkan kita bisa mengukur dari segi jari, misalkan dari depan 3 jari, 1 jari, 2 jari, terus pakai jempol itu bagian bodeknya. Tapi untuk ukuran kening itu kan tidak sama, jadi kita kan harus menyesuaikan ya, menyesuaikan kening seseorang. Jadi ukurannya itu pakai gimana ya, pakai naluri lah, pakai naluri hati. Kalau keningnya seperti ini, saya nyoraknya harus begini. Masalahnya kalau pakai ukuran pakem itu kadang tidak sesuai, tidak pas. Masalahnya ukurannya itu kan tidak sama, ukuran kening. Jadi kita yang penting bisa menyesuaikan. Terus pakai untuk pakai cunduk mentul itu rata-rata kalau Solo Putri itu pakai 7. Itu rata-rata. Misalkan dikembangkan biasanya ya ada yang pakai 9, tapi untuk rata-rata pakai 7. Terus untuk baju rata-rata itu kalau Solo Putri itu adat keraton ya pakai bludru yang khas lah, yang khas keraton itu. Untuk kain rata-rata pakainya Sidomukti. Masalahnya apa? Kalau Sidomukti itu penuh arti ya. Jadi kalau orang Jawa kan Sidomukti. Jadi ki sido kamukten ono ing sajroning bebrayan omah-omah. Itu. Untuk arti merias kita harus bisa mempersiapkan mental. Artinya kita harus benar-benar tulus untuk merias pengantin. Ya macam-macam lah, ada yang pakai ritualnya itu macam-macam. Ada yang rata-rata ya yang lebih ini untuk berpuasa ya, bagi periasnya
bagi pengantinnya itu sebelum dirias kalau bisa berpuasa dulu, itu lebih bagus. Bukannya untuk apa, tapi tujuan kita kan untuk itu kan termasuk ibadah, jadi kita harus mendekatkan kepada Allah. Jadi biar apa yang kita minta itu bisa dihijabai, itu aja. Merias pengantin dilakukan oleh seorang perias atau dalam istilah Jawa dikenal dengan dukun nganten. Selain merias, perias atau dukun nganten juga dituntut untuk dapat melakukan upacara panggih atau prosesi mempertemukan kedua mempelai dalam upacara pernikahan adat Jawa. Perias juga menjadi jembatan antara adat dan masyarakat dalam melestarikan seni dan budaya. Jadi tata rias pengantin itu sebetulnya dasarnya adalah dari tata rias budaya Betawi. Jadi kalau itu adalah Solo Putri yang dimana warnanya hitam, itu kalau kita lihat ini sebetulnya pakaian saya dari basahan dulu. Basahan itu jelas semua adalah mengacu dari pakaian budaya Betawi. Jadi tata rias mulai dari atas sampai ke bawah itu semua juga ada makna simbolis yang diinginkan oleh si pemakai atau si punya kerja. Tapi yang perlu saya kasih tahukan bahwa pakaian basahan putri yang tadi itu adalah hanya untuk budaya Ketawang dan hanya diperbolehkan pada waktu itu untuk putri-putri raja yang mengadakan upacara pernikahan. Setelah nikah itu kalau pakai pakaian basahan itu mesti bayangkari. Nah, di luar itu sentono atau cucu dan itu tinggalnya kan di luar dan nikahnya ya nikah di luar. Nah, itulah mengacu dari budaya Ketawang, tapi pakaiannya tidak boleh memakai pakaian budaya Ketawang. Jadi beliau-beliau ini dibolehkan dan disiapkan pakaian yang juga pakai paes, terus gelungnya juga gelung bokor mengkurep, terus juga dikasih ditutup pakai melati, juga pakai tibon dodo. Tapi kalau untuk manten itu ada ceploknya gitu, ada ceploknya mawar. Tapi untuk paesnya itu adalah hitam. Dan hitam dulu waktu di keraton itu hanya untuk pengantin yang disengker. Jadi dihalup-halupi itu pakai hitam, tapi enggak utuh hitam gitu. Dihalup-halupi itu hanya celongkrongan gitu. Kalau untuk putri-putri dalam dulu keraton. Jadi Solo Putri ini sebetulnya pakaian para cucu-cucu raja dan terus ditiru oleh umum gitu. Nah, untuk basahan itu keluarnya itu waktu zaman Pak Harto itu punya kerja, itu minta izin kepada keraton untuk bisa memakai dodot alas-alasan itu
Solo Gasahan itu yang sekarang dikenal dengan Solo Gasahan itu. Nah itu terus semua orang, pejabat-pejabat itu kalau punya kerja terus pada meniru apa yang dilakukan oleh Pak Harto pada waktu itu. Temu itu semua yang dipakai mulai paes sampai ini junduk-junduk sampai dot-dot dan kain itu semua kan ada makna filosofinya yang dimana semua adalah harapan supaya mendapatkan apa yang diinginkan itu semua tergambar di pakaian itu. Nah, ini kan gajah toh, gajah itu itu kan gambaran separuh dari telur itu. Jadi makanya kan setengah bulatan apa yang lonjong itu kan penggambaran ini Allah itu. Terus habis itu penitis terus pangapit nih. Nah, penitis ini kan gambaran bopong itu. Terus yang penitis ini adalah kok penitis yang kecil itu adalah ibu. Terus gudeg itu sendiri itu adalah anak gitu. Jadi itu kan menunjukkan bahwa sangkan paraning dumadi itu kita itu ada di alam dunia itu sarananya kan dari Bopo Biung, terlahirlah anak gitu. Nah semua adalah karena kehendak Allah itu. Hanya Allah sendiri ada di tengah-tengah jidat. Bahasa Jawa bahasa anunya gathuk ya Pak jidatnya. Ya betul. Dahi. Itu. Tata rias pengantin ada berbagai macam jenis. Salah satu di antaranya adalah tata rias adat Jawa gaya Solo Putri. Ciri tata rias pengantin Solo Putri antara lain alas bedak berwarna kekuning-kuningan, bibir merah sirih, bentuk alis melengkung indah, paes berwarna hitam, dan sanggul bangun tulak yang menyerupai kupu-kupu. Untuk ritual, masing-masing perias adalah berbeda-beda. Ritualnya itu pribadi. Ada yang ritual perias itu mau perias itu puasa dulu, ada yang tidak, dan ada yang mengadakan pengajian tapi pribadi. Itu menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Cara untuk menggandeng para perias muda adalah lewat media massa, lewat pelatihan, dan lewat gedok tular. Jadi saya berhasil menggandeng para perias muda yaitu mua-mua itu sudah berhasil. Tadi pendengar melihat sendiri bahwa untuk Harpi kan banyak anggota baru yang bergabung di Harpi Mori. Untuk tantangan yang sekarang itu banyaknya mua untuk Harpi Melapi itu tidak begitu sulit ya, tidak begitu sulit. Karena apa? Karena kita selalu menekankan, selalu bersosialisasi. Seiring perkembangan zaman, tata rias adat Jawa Solo Putri mengalami perubahan dan pembaharuan mengikuti kemajuan zaman. Masyarakat saat ini cenderung lebih suka mengonsumsi hal yang sedang berkembang atau tren. Dampaknya terjadi pada eksistensi seni dan budaya lokal. Seperti tata rias adat Jawa gaya Solo Putri, standarisasi diperlukan agar pakem yang telah ada tidak hilang. Ya terutama untuk tradisi Solo itu yang paling saya pegang, terutama untuk pakem keraton ya. Untuk pengembangan untuk berikutnya ya mengikuti perkembangan tradisi. Tapi yang inti pokok itu
pakem tradisi Keraton Solo. Itu yang benar-benar saya pegang. Perkembangan perias atau perkembangan pengantin ya, misalnya pengantin itu kan saat ini memang baru gencar-gencarnya yang dipakai adalah muat. Yang dipakai adalah muat, tapi untuk yang pakem ini tetap tidak berkembang pesat atau tidak turun. Jadi untuk Solo Putri ini tetap berjalan. Jadi orang yang minta dirias itu rata-rata memang muat dan tidak juga dan dia juga pengantin Solo Putri. Jadi kebanyakan pengantin Solo Putri itu pengantin yang biasanya orang dari Jakarta minta dirias untuk Solo Putri. Jadi bukan muat dan bukan breeder. Untuk perkembangan di Wonogiri memang seperti itu. Soalnya kan kita memang dari arah Jawa ya, asli. Jadi semuanya pakai adat Jawa semua. Dari orang tua atau diri sendiri? Ya dua-duanya pengennya Jawa semua. Terus ini atas keinginan Anda sendiri? Iya. Terus ada maksud lain mungkin? Ya kan sekarang banyak ya yang pakai adat modern ya. Iya. Cuman kita lebih sukanya adat Jawa. Melestarikan. Iya. Jenengan aslinya mana? Aslinya Malang, Jawa Timur. Terus ini pakai adat Jawa Tengah? Jawa Timur, Jawa Tengah. Solo. Iya, Soloan. Pesan saya untuk perias pemula agar supaya bergabung menjadi Harpi Melati, agar supaya perias-perias muda ini mengetahui dan mempelajari tentang pakem-pakem adat istiadat Solo Putri, pengantin Solo Putri. Itu pesan saya. Pesan saya ya hanya marilah kita sebagai masyarakat yang berbudaya, kita selalu melihat dan mencoba untuk memahami budaya itu sejauh mana. Nah, karena saya juga tidak mau budaya itu dibenturkan dengan agama, di mana kita ini wong Jawa, dudu wong kono-kono. Kita hidup di tanah Jawa, di mana leluhur kita itu sudah menyiapkan seluruh kebutuhan sebagai orang Jawa. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, monggo sesarengan sama-sama kita menjaga keutuhan dan menjaga budaya itu sebagai jiwa kita sebagai manusia. Terima kasih. Semoga kedepannya tata rias pengantin adat Jawa gaya Solo Putri tetap lestari dan tetap bertahan eksistensinya. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kelestarian seni dan budaya lokal di tengah kemajuan zaman.